Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang apakah bicara pada diri sendiri itu normal? So, simak video ini sampai akhir buat dapat keseluruhan insight-nya. Ketika alarm pagimu berbunyi, kamu bergumam dalam hati, "Kenapa aku mengatur begitu pagi?" Saat menyikat gigi, kamu juga berpikir, "Mungkin aku perlu memotong rambut juga ya." Dengan berburu-buru keluar dari pintu depan, kamu mencari kunci dan menyadari bahwa kuncinya tidak ada. Rasa kesal membuatmu berteriak, "Semuanya selalu berjalan tidak benar." Tepat pada saat kamu menyadari, ada tetangga yang melihatmu. Bicara pada diri sendiri seringkali dianggap memalukan dan beberapa orang bahkan menganggapnya sebagai tanda ketidakstabilan mental. Namun, penelitian psikologi selama puluhan tahun menunjukkan bahwa bicara pada diri sendiri adalah hal yang normal. Bahkan, kebanyakan orang, meskipun tidak semua, melakukan kegiatan bicara pada diri sendiri setiap hari. Jadi, mengapa kita bicara pada diri sendiri? Dan apakah apa yang kita katakan itu penting? Bicara pada diri sendiri mengacu pada narasi yang ada dalam pikiran kita, yang kadang-kadang disebut sebagai komunikasi intrapersonal. Ini berbeda dari memvisualisasikan gambaran mental atau mengingat fakta dan angka. Secara khusus, para psikolog mendefinisikan bicara pada diri sendiri sebagai pikiran yang terucapkan yang ditujukan kepada diri sendiri atau aspek-aspek kehidupan kita. Termasuk dalam komunikasi ini adalah pernyataan pribadi seperti, "Aku harus berlatih lemparan bebas." Namun, juga termasuk dalam kategori ini adalah refleksi yang kita alami sepanjang hari seperti, "Ruang olahraga akan ramai malam ini. Aku akan kembali lagi besok saja." Nah, meskipun orang dewasa cenderung melakukan bicara pada diri sendiri secara dalam hati, bicara pada diri sendiri dengan suara keras juga masuk dalam kategori ini. Bahkan, para psikolog percaya bahwa pengalaman bicara pada diri sendiri, pertama, kita kebanyakan melibatkan suara. Karena anak-anak seringkali berbicara pada diri sendiri dengan suara saat bermain. Pada tahun 1930-an, seorang psikolog Rusia bernama Lev Vygotsky, semoga tidak salah pengucapan namanya, itu mengemukakan hipotesis bahwa jenis komunikasi seperti ini sebenarnya merupakan kunci dalam perkembangan seseorang. Dengan mengulangi percakapan mereka dengan orang dewasa, anak-anak berlatih mengelola perilaku dan emosi mereka sendiri. Seiring bertambahnya usia, bicara pada diri sendiri yang melibatkan suara ini menjadi terinternalisasi dan berubah menjadi dialog intrapersonal. Kita tahu bahwa bicara pada diri sendiri yang ada dalam hati ini penting dan dapat membantu kita merencanakan menghadapi situasi sulit, dan bahkan ini dapat memotivasi diri kita sendiri dalam sehari-hari. Namun, memahami tentang bicara pada diri sendiri ini tidaklah mudah. Hal ini tergantung pada subjek penelitian yang secara jelas melacak perilaku spontan yang sering dilakukan tanpa kontrol sadar. Karena alasan ini, para ilmuwan masih terus berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar seperti mengapa sebagian orang melakukan bicara pada diri sendiri, bagian otak mana yang aktif saat melakukan bicara pada diri sendiri, dan bagaimana proses ini berbeda dari percakapan biasa. Namun, satu hal yang pasti, apa yang kita katakan dalam percakapan pada diri sendiri, ini dapat memiliki dampak nyata terhadap kehidupan kita, terhadap sikap kita, dan terhadap kinerja kita. Terlibat dalam bicara pada diri sendiri yang membangun atau memotivasi, terbukti dapat meningkatkan fokus, meningkatkan kepercayaan diri, dan membantu mengatasi tugas-tugas sehari-hari. Sebagai contoh, sebuah penelitian terhadap pemain tenis di perguruan tinggi menemukan bahwa melakukan bicara pada diri sendiri yang membangun saat berlatih dapat meningkatkan konsentrasi dan akurasi mereka.
Seperti halnya berbicara dengan teman dapat membantu mengurangi stres, berbicara langsung pada diri sendiri ini juga dapat membantu mengatur emosi. Bicara pada diri sendiri yang jaraknya terasa seperti sedang berbicara dengan orang lain. Jadi, bukan hanya aku akan lulus ujian ini, tapi kamu mungkin berpikir bahwa kamu siap untuk ujian ini. Sebuah penelitian menemukan bahwa bicara pada diri sendiri sangat bermanfaat untuk mengurangi stres saat menghadapi tugas-tugas yang memicu kecemasan seperti bertemu orang yang baru atau berbicara di depan umum. Bicara pada diri sendiri sangat positif dapat membantumu, tetapi yang negatif dapat merugikanmu. Beberapa orang kadang-kadang mengkritik diri sendiri, tetapi ketika perilaku ini terjadi terlalu sering atau terlalu negatif, hal itu dapat menjadi toksik. Ya. Tingkat bicara pada diri sendiri yang negatif, yang tinggi, seringkali menjadi prediktor kecemasan pada anak-anak dan orang dewasa. Saat ini, ada bidang dalam psikoterapi yang disebut terapi perilaku kognitif atau disebut dengan CBT, yang sebagian besar berfokus pada mengatur pola bicara pada diri sendiri. Terapis perilaku kognitif seringkali mengajarkan strategi untuk mengidentifikasi rangkaian pikiran negatif dan menggantikannya dengan refleksi yang netral atau yang lebih positif. Seiring berjalannya waktu, pendekatan ini dapat meningkatkan kesehatan mental seseorang. Jadi, suatu saat nanti ketika kamu berbicara pada diri sendiri, ingatlah untuk berbicara dengan kata-kata yang baik, berbicara dengan kata-kata yang positif, berbicara dengan kata-kata yang bisa memotivasi atau membangun kualitas diri. Suara dalam dirimu itu akan menjadi teman setia yang akan kamu ajak berbicara selama bertahun-tahun mendatang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita dan menjadikan wawasan kita bertambah. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.